Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa semester 6 ya, Stayo jurusan PAI yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah materi PAI 2. Dan sekarang kita sudah berada pada episode yang ke-10. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang ke-10 ini ya, ada judul baru yang harus kita bahas bersama, yaitu mengenai mawaris, atau di dalam istilah lain disebut dengan faraid, ilmu faraid, ilmu tentang waris mewaris atau harta pusaka. Yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini ya, insya Allah nanti kita bahas bersama ya, adalah mengenai istilah-istilah dalam mawaris, apa saja itu ya. Kemudian juga akan kita bahas mengenai sebab-sebab menjadi ahli waris, apa sebabnya ya. Lalu yang ketiga ya, kita bahas juga mengenai harta warisan. Ya, apa saja yang menjadi harta waris itu, begitu. Lalu yang keempat mengenai ahli waris. Ahli waris itu siapa? Orang-orang yang berhak menerima waris, warisan ya. Lalu yang kelima kita bahas juga mengenai ketentuan bagian warisan. Ya. Misalnya istri mendapat berapa, ya, suami mendapat berapa. Lalu bapak dapat berapa, anak dapat berapa, itulah namanya ketentuan bagian warisan. Lalu yang kita bahas juga adalah mengenai ketentuan keluarga inti atau utama. Ya. Jadi ada ahli waris itu banyak nanti jumlahnya ya. Ada dari laki-laki ada berapa, ada 25 atau berapa. Ya, namun tidak semuanya menjadi keluarga inti. Ya. Kalau ada kakek, ada bapak, maka kakek nggak dapat bagian. Karena apa? Yang menjadi keluarga inti adalah bapaknya, itu yang utama. Kemudian juga akan kita bahas mengenai penghitungan warisan dan contoh ya, sekedar contoh-contoh waris. Dan karena kita ini adalah materi PAI ya, sehingga pembahasannya nanti tidak sampai terlalu detail. Ya. Nanti kamu bisa belajar mandiri untuk detailnya. Dan nanti kalau ada waktu, ya, kita bahas juga warisan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Nah, itu yang akan kita bahas. Lalu sekarang istilah-istilah yang berkaitan dengan mawaris itu apa saja? Ya. Ada istilah mawaris, adalah hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris dan harta warisan. Itu disebut dengan mawaris. Ya. Ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ya. Tentu ilmu faraid ini diajarkan agar dalam pembagian harta warisan dilakukan seadil mungkin. Tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan sehingga tidak akan terjadi perselisihan. Sesuai dengan syariat Islam tentu saja ya. Ada istilah dawil furud. Apa itu? Dawil furud adalah ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan berdasarkan Quran dan hadis. Misalnya ya, bagiannya mendapat setengah, dapat seperempat, dapat seperlapan, atau misalnya seperti itu. Ya, itu namanya dawil furud. Ada istilah hijab hirman. Adalah ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggalkan warisan. Misalnya kakek ini terhalang oleh bapak, ya. Cucu terhalang oleh anak, nah, seperti itu ya. Lalu ada hijab nukson, adalah ahli waris yang berkurang bagian warisannya karena adanya ahli waris lain. Nah, jadi tidak sampai habis. Ya, misalnya istri, ya, kalau tidak ada anak mendapatnya bagian sekian ya, lebih besar. Tapi kalau ada anak, ia mendapat bagian yang lebih kecil ya, seperti 8. Ya.
Lalu istilah-istilah yang terkait dengan mawaris ini masih ya. Ada istilah asobah. Asobah adalah ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta warisan. Contohnya adalah nanti anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian-bagian tertentu, tetapi ia nanti menghabiskan sisa harta warisan yang ada. Walaupun namanya sisa, tapi pasti mendapat. Ya. Asobah ini nanti ada tiga macam. Ada asobah binafsi, ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta warisan secara otomatis. Asobah ini dari jalur ahli waris laki-laki, ya, seperti anak laki-laki misalnya. Ya. Asobah bil ghair, ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan karena ditarik oleh ahli waris lain. Asobah ini dari jalur ahli waris wanita. Misalnya ya, kalau anak wanita satu sendirian dia tidak ada temannya, maka ia mendapatkan setengah. Ya, kalau 2 orang mendapatkan 2/3. Namun kalau ada anak laki-laki yang bersama dia, maka ia menjadi ahli waris asobah. Ya. Hanya saja nanti ketentuannya, bagian anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dengan bagian anak perempuan. Tapi anak perempuan kemudian menjadi asobah. Lalu ada asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan karena tidak adanya asobah bin nafsi dan bil ghair. Asobah ini dari jalur ahli waris saudara, jadi seperti paman misalnya. Ya, oke. Sebab-sebab memperoleh harta warisan ini perlu diketahui. Yang pertama adalah adanya hubungan keluarga, ya, adanya nasab. Dalam hal ini ada 3. Ada usulul mayit, artinya hubungan ke atas, ya, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Jadi ke atas. Lalu furu'ul mayit, hubungan ke bawah, seperti anak, cucu, ya, dan seterusnya sampai bawah. Lalu ada istilah al-hawasil mayit, hawasil hubungan ke samping. Ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ya, termasuk nanti ada paman, itu menyamping namanya. Ya. Ya, lalu ada hubungan perkawinan atau istilahnya musoharoh, ya, musoharoh. Karena adanya perkawinan, maka suami istri bisa saling mewarisi dari harta peninggalan pasangannya jika terjadi kematian. Ya, maka misalnya istri itu menjadi ahli waris suaminya kalau suaminya meninggal dunia. Demikian pula sebaliknya, ya. Itu karena musoharoh namanya, karena perkawinan. Lalu yang ketiga hubungan wala, hubungan pembebasan budak. Orang yang memerdekakan budak akan memperoleh hak wala atas budak yang dimerdekakannya. Jadi kalau budaknya meninggal, maka tuannya, ya bekas tuannya yang memerdekakan dia itu juga menjadi ahli waris buat dia. Hubungan seagama. Jika seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris yang ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan juga hubungan wala, maka hartanya dipergunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Jadi masuk baitul mal. Ya, ini namanya hubungan seagama, karena seagama. Ya. Sebab-sebab ahli waris ini ya, yang ia tidak mendapat harta warisan. Sebenarnya ahli waris dia, tetapi tidak mendapatkan harta warisan. Ya, karena ada beberapa sebab. Yang pertama, statusnya sebagai budak. Seorang budak tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, ya. Dia akan mendapatkan warisan jika sudah merdeka. Lalu pembunuh, ini penghalang ini ya, sebab-sebab ahli waris tidak mendapatkan warisan dari ahli warisnya. Itu karena pembunuh. Seorang pembunuh tidak akan bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya. Misalnya ada anak, ya, ingin cepat-cepat dapat warisan, malah orang tuanya, ayahnya dibunuh, maka ia secara otomatis tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, karena ialah yang membunuhnya. Murtad, ahli waris yang murtad tidak akan menerima harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Ya, ini murtad. Ya. Kemudian yang keempat, karena kafir, orang yang berlainan agama.
Seorang muslim tidak akan mewarisi peninggalan harta keluarganya yang non muslim. Ya, misalnya aja ini ya, kamu sebagai seorang muslim, ya, lalu ayahmu murtad, masuk agama lain, maka kamu tidak punya hak waris terhadap ayah kamu. Nah, kalau ingin mendapatkan harta, gimana caranya? Caranya minta, ya, minta, namanya jalur hibah, begitu ya, minta diberi. Tapi kalau ayah kamu meninggal itu malah belum diwaris, nggak dapat warisan. Makanya minta, jalurnya jalur hibah. Nah, lalu harta benda sebelum diwariskan ini harus diperhatikan betul ini ya. Jangan langsung diwaris. Yang pertama adalah ya, yang pertama sebelum harta warisan diserahkan ke ahli waris adalah harus dikeluarkan terlebih dahulu, ini urut-urutannya. Ini harus urut ini ya. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah ya. Untuk beli kain kafan, untuk memandikan, atau untuk mengangkut, misalnya meninggal di Jakarta ya mau dimakamkan di Gunung Kidul, kan perlu biaya. Ini bisa diambil dari harta warisannya, ya, harta peninggalannya. Yang kemudian untuk membayar hutang, ya, termasuk zakat. Ya, jadi kalau misalnya orang tua kamu, ayah kamu atau ibu kamu meninggal, maka kamu sebagai ahli waris harus membuat tim pencari hutang. Kamu harus tanya kepada siapa saja ya, orang tua kamu, ayah kamu atau ibu kamu itu punya hutang. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Termasuk membayar hutang itu adalah kalau ada zakat yang belum terbayarkan. Itu ya, jangan langsung diwaris. Harus diselesaikan dulu ini hal-hal ini. Yang pertama tadi biaya pengurusan jenazah, yang kedua adalah pembayaran hutang ya, termasuk zakat. Nah, yang ketiga wasiat ya. Punya wasiat enggak? Ya, kalau dia punya wasiat maka selesaikan dulu ya wasiatnya. Baru nanti dibagi oleh ahli warisnya. Begitu ya. Urutan keempat jadinya pembagian harta warisan itu. Nah, ini ahli waris jalur laki-laki ya, adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, nah, kemudian juga bapak, nah, kakek ini menjadi ahli waris ini. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak saja, saudara laki-laki seibu saja. Yang kedelapan, anak laki dari saudara laki-laki sekandung, ini juga punya hak waris. Anak laki dari saudara laki-laki sebapak. Yang ke-10, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung, ya, sekandung dan bapak maksudnya. Lalu yang ke-13, anak laki-laki paman yang sebapak atau dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, gitu maksudnya. Nah, yang ke-14 suami, yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan pewaris. Nah, ini 15 ya. Nah, kalau semuanya ada, ini 15 ini ada, maka dari jalur laki-laki ini ada ya maksudnya, maka ahli waris yang diutamakan ada 3, yaitu ayah, suami, dan anak laki-laki. Begitu. Yang lainnya termahjub oleh ini. Ya. Misalnya ada kakek, ya kan, di situ ada ayah, makanya kakek nggak dapat bagian karena terhalang oleh ayah. Kalau suami ini tetap mendapatkannya, walaupun ada apapun itu suami dapat. Anak laki-laki juga nanti pasti akan mendapatkan, nggak bisa dihalang-halangi. Ya. Lalu ahli waris dari jalur wanita ini, sekedar tahu aja, anak perempuan, cucu perempuan, ya dari anak laki-laki, ibu, nenek, ibu dari ibu, ini juga nenek, ibu dari ayah, saudara perempuan seibu sebapak. Saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan pewaris, semuanya ada 10. Nanti total kan menjadi 25 ya.
Jika 10 ahli waris dari jalur wanita semuanya ada, maka ahli waris yang diutamakan ada 5, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan kandung, dan istri. Nah, istri semuanya dapat. Ya. Nah, jika 25 ahli waris ada, maka yang berhak menerima harta warisan adalah keluarga inti. Keluarga itu siapa? Yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami, atau istri. Ya. Oke. Apa ini hikmah waris ini ya? Islam mengatur ini supaya apa yang pertama hikmahnya menghindari sikap serakah ya, tamak. Karena orang ini biasanya ya, orang lain juga punya hak untuk mendapatkan bagian warisan. Ya, tamak ini. Yang kedua menghindari sengketa ya, perselisihan antar saudara dalam rumah tangga. Ini sering terjadi ini ya, gara-gara harta warisan. Yang ketiga menghindari fitnah antara saudara. Yang keempat mewujudkan keadilan dan kerukunan antara saudara dalam rumah tangga. Nah, inilah hikmah dari waris. Dan kemudian nanti yang lain-lain ya, seperti bagaimana cara membaginya dan akan saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini cukup sekian ya. Saudara boleh nanti bertanya banyak tentang waris ini karena ini hal yang sangat penting. Baik nanti akan saya jawab lewat perkuliahan ini maupun di luar perkuliahan nanti akan saya jawab. Insya Allah. Oke, kita akhiri bersama ya pertemuan kita kali ini dengan ya bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.